Salam sukses, saya Budi Supriyatno dari Motivasi Indonesia Jaya. Perjalanan menuju sukses bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Sukses harus melalui berbagai pengorbanan, kesulitan, dan kegagalan. Namun, apabila Anda bisa menyatakan kemana akan pergi, pikiran bawah sadar Anda akan memberikan berbagai cara untuk sukses. Walaupun perjalanan menuju sukses sangat melelahkan, namun juga menyenangkan. Kabar gembiranya adalah apa yang Anda inginkan akan tercapai. Sumbangan terbesar adalah suatu penghargaan yang dapat dibeli dan tidak dapat dibeli dengan uang. Membuat sukses ini jauh lebih berharga. Yang paling baik adalah apa yang diinginkan akan menjadi kenyataan. Itulah yang paling penting menuju sukses. Saudara sekalian, untuk sukses saya tidak melihat dari mana asal-usulnya atau latar belakangnya, kaya atau miskin, cacat tubuh atau sempurna, itu tidak penting. Yang penting adalah pikiran, hati, kerja keras untuk menerobos kesulitan dan kegagalan hidup menuju sukses. Ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada saya sebagai berikut. Satu, saya seorang muslimah, keluarga yang taat menjalankan ibadah agama. Di samping sholat fardu, sholat sunnah juga saya jalankan seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Tetapi kehidupan saya masih kurang sukses. Umur saya 35 tahun, suami saya 37 tahun, kondisi saya masih mengontrak rumah. Pekerjaan suami saya mengurus masjid, anak saya 5, 2 cewek, 3 cowok. Bapak tolong jelaskan apa yang harus saya lakukan, apakah saya bisa sukses? Pertanyaan yang kedua adalah, saya seorang Nasrani wanita umur 25 tahun, bekerja di perusahaan swasta, pendidikan saya sarjana akuntansi, tetapi saya gemuk sekali, berat badan 85 kg, tinggi badan 155 cm. Saya malu dan minder. Kadang-kadang saya menangis di kamar sendiri merenungi nasib saya yang kegemukan itu. Jadi kurang bahagia, meskipun secara keuangan saya sudah terpenuhi. Tolong Pak, jelaskan caranya bagaimana supaya saya bisa langsing biar kayak bidadari dan bahagia. Nah, Bapak sekalian dan saudara-saudara yang saya banggakan, khususnya pertanyaan ibu yang berkaitan dengan agama, sholat tahajud dan lain-lainnya, saya bukan pakar agama. Namun saya akan berikan rekomendasi untuk bertanya kepada pakarnya, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab, mantan Rektor UIN, Syarif Hidayatullah, dan juga mantan Menteri Agama. Yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'rif adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang ketiga, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri MA dari Rembang. 4 tokoh ini adalah idola saya. Kepakarannya di bidang agama Islam tidak diragukan lagi. Kemudian pertanyaan yang disampaikan saya, maka akan saya jawab secara ilmiah. Bagi saya, ibu-ibu atau siapa saja yang sudah menjalankan agama secara benar, sholat fardu, sholat sunnah, itu sangat tepat sekali. Ibu mengatakan belum sukses, itu masalah waktu saja. Tunggu saja saatnya, pasti akan sukses. Menurut saya, ibu sudah sukses. Saya mengutip Al-Quran yang mengatakan, la in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalimat itu tercantum dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini merupakan janji Allah kepada hambanya yang selalu bersyukur. Allah menjanjikan akan menambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Selanjutnya saya akan menjawab dengan ilmu pengetahuan atau scientific. Untuk menjawab pertanyaan ibu harus ada tahu cara keluarga ibu, cara berpikirnya dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Baru saya berikan rekomendasi, metode dan cara apa untuk menghadapi perjalanan hidup yang di dunia agar sukses. Karena setiap orang cara pandang hidupnya itu berbeda-beda. Ada yang memandang hidup di dunia kecil dan yang penting kehidupan kelak di akhirat bahagia. Maka yang dipikir adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Ada pula yang memandang dunia itu penting sekali. Maka dia bekerja keras agar bisa kaya raya dan bisa hidup bahagia, bisa naik gaji, dan bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk amal kebaikan dan sebagainya. Ada pula juga hidup di dunia ini tidak perlu bekerja keras seperti air mengalir saja. Terima yang pandum, menerima apa adanya. Tapi ada pula yang hidup di dunia ini cuek. Ada masalah dan tidak ada masalah dianggap angin lalu. Jadi masing-masing individu berbeda-beda cara pandangnya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, saya tidak tahu cara pandang ibu sekeluarga bersama suaminya seperti apa cara hidup, memandang hidup ini. Namun demikian, untuk menjadi sukses, hati dan pikiran bekerja keras untuk menjadi sukses. Hati dan pikiran harus berpikir positif dibarengi dengan kerja keras. Permasalahan ibu yang belum punya rumah, katakanlah secara positif, saya sukses punya rumah yang indah untuk keluarga. Ucapan kalimat itu yang berulang-ulang nanti pikiran bawah sadar akan memberikan ide, gagasan atau untuk memperoleh rumah. Dan jangan katakan kata-kata yang negatif. Akan menjadi kenyataan. Ya, memang sudah nasib harus rumah seperti ini, ngontrak seperti ini. Jangan katakan kalimat seperti itu. Indahnya kalimat kata-kata seperti itu. Saya berikan contoh seorang miskin akhirnya menjadi sukses. Neil Rudenstine adalah seorang putra dari imigran Italia ke Amerika. Dia lahir 21 Januari tahun 1935. Sekarang umurnya 80-an lebih. 86. Dia bekerja sebagai seorang pelayan restoran cuci piring sambilan, bekerja sambilan. Dia bekerja sambil kuliah. Dia bekerja keras seolah-olah dengan berbagai kesulitan, menghadapi berbagai kesulitan, kegagalan, namun cita-citanya ingin menjadi orang sukses adalah luar biasa, terus ditanamkan. Saya harus sukses. Kemudian dia mengatur waktu, time management yang baik. Jadi cita-cita yang tinggi, sukses pikirannya, pikiran hatinya kekeh harus menjadi orang sukses. Jadi mimpi, keinginan menjadi kenyataan. Oleh karena itu kata-kata bijak yang mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit itu adalah sangat tepat untuk memotivasi diri. Akhirnya Neil Rudenstine benar-benar sukses mencapai gelar Master Doktor Amerika di bidang sastra dan administrator dan profesor. Sebagian besar karirnya Rudenstine didedikasi untuk pendidikan. Mencapai puncak kejayaannya menjadi rektor di Harvard University. Harvard University adalah perguruan tinggi yang paling bergengsi di Amerika, bahkan bergengsi di dunia. Jadi masalah ibu kurang sukses, mari kita terapkan berpikir dengan hati positif. Katakan saya sukses
punya rumah indah untuk keluarga. Dan terus berulang-ulang, insya Allah akan jadi kenyataan. Jalan untuk menuju salah satunya itu. Apa yang diinginkan? Pasti harus dibarengi dengan bekerja keras, karena tidak ada rezeki datang dari langit jatuh tanpa ada usaha yang kerja keras. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kegemukan dan kurang bahagia. Permasalahan yang berkaitan dengan kebahagiaan menurut agama Nasrani, saya bukan ahlinya. Saya akan berikan rekomendasi untuk konsultasi kepada Dr. Stephen Tong. Beliau adalah seorang pendeta Kristen yang dilahirkan di Xiamen, Provinsi Fujian, China, tanggal 22 Maret tahun 1940. Sekarang umur 80 lebih. Ia kemudian menjadi warga negara Indonesia dan saat ini tinggal di Jakarta. Dia adalah salah satu tokoh reformit termuka di dunia. Kalau ada Anda Katolik, saya rekomendasikan untuk bertanya, berkonsultasi kepada John O'Doherty. Pastor John O'Doherty berasal dari Australia. Di tahun 92 ditugaskan di Ordo Omi untuk melayani umat Katolik di Indonesia. Ya. Dia kemudian selama 20 tahun bertugas di berbagai daerah di Pulau Jawa, antara lain di Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan kembali ke negaranya karena ada sakit yang harus ditangani. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin bahagia menurut ajaran-ajaran Nasrani, saya silakan berkonsultasi ke dua tokoh tersebut. Keduanya bisa dihubungi lewat email. Yang berkaitan kegemukan bagi saya tidak menjadi masalah. Mari kita ciptakan pikiran hati yang positif dan kerja keras. Katakanlah bahwa saya langsing dan cantik seperti bidadari. Berulang-ulang terus-menerus dan usaha keras dengan diet dan olahraga teratur. Kalau bisa berkonsultasi dengan dokter yang membidangi. Dan jangan katakan saya gemuk, walaupun kenyataannya gemuk. Katakanlah saya langsing seperti bidadari. Nanti bawah sadar Anda akan bekerja memberikan informasi, gagasan untuk bekerja menjadi langsing dan cantik. Saya berikan contoh Dr. John McBaron. Siapa dia McBaron? John McBaron adalah seorang perawat yang 8 tahun bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Berat badannya 100 km lebih dan perokok berat. Setelah dia berpikir positif dengan program bekerja keras untuk melangsingkan tubuhnya, akhirnya menjadi wanita langsing seperti bidadari dan bebas dari rokok. Yang tadi kecanduan rokok sekarang bebas rokok. Ya, teman-temannya memanggilnya Dr. McBaron karena dia lulus sekolah dokter. Jadi saudara yang merasa beratnya 85 kg, jangan kecil hati. Dan lihat John McBaron yang beratnya 100 kg saja bisa sukses. Jadi Anda jangan berkecil hati. Anda akan menjadi langsing seperti bidadari. Sekali lagi, katakanlah saya cantik dan langsing seperti bidadari berulang-ulang. Pikiran bawah sadar Anda akan bekerja memberikan informasi jalan menuju langsing dan cantik, dan juga Anda akan dicintai banyak orang. Sekian, salam dari saya, salam sukses Budi Supriyatno, motivator Indonesia Jaya.